Selamat pagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi sejarah, yakni peristiwa disintegrasi bangsa Indonesia di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita akan membagi menjadi 3 periode, ada masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Apa sih integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam satu negara sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Sedangkan disintegrasi nasional adalah usaha atau proses-proses memecah belah bangsa sehingga tercapai kedisharmonisan dan perpecahan nasional. Faktor pendorong integrasi nasional antara lain faktor sejarah, senasib dan sepenanggungan, adanya keinginan untuk bersatu, dan rasa cinta tanah air. Sedangkan pemicu disintegrasi nasional adalah heterogeneous masyarakat, wilayah Indonesia yang sangat luas, dan ketidakmerataan pembangunan. Yang pertama, ada masa revolusi fisik, yakni pemberontakan PKI di Madiun. Sebuah konflik terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Kedua, ada gerakan DITI atau Darul Islamiyah Tentara Islam Indonesia. Berawal dari gagasan Kartosuwiryo yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam Indonesia. Ketiga, ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling yang tetap ingin mempertahankan bentuk negara federal dan memiliki tentara sendiri. Keempat, ada gerakan Andi Aziz. Dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Kelima, ada gerakan RSS atau Republik Maluku Selatan. Pada 3 November 1950, operasi penumpasan dilakukan oleh APRIS atau TNI dan berhasil mengepung Ambon dengan bantuan angkatan udara dan serangan dari laut. Kedua, pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, terbentuknya Dewan Daerah, yakni Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maldun Simbolon, dan Garuda dipimpin oleh Letkol Barlian. Terbentuknya Dewan Daerah ini merupakan hasil dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah pusat. Yang kedua, ada PRRI atau Permesta. Pada 15 Februari 1998, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dan pada tanggal 2 Maret 1997, Panglima Tni Satya 7, Letkol V.C. Tumwal memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Yang ketiga, pada masa demokrasi terpimpin, yakni G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini merupakan gerakan yang terjadi pada malam 30 September 1965. Gerakan ini bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini berujung pada terbunuhnya 6 jenderal angkatan darat dan 1 orang letnan 1. Gerakan ini berhasil ditumpas dan diatasi oleh Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat berdasarkan Sumpah Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Berikut adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan integrasi nasional Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau merupakan founding father sekaligus tokoh proklamator Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta. Beliau juga merupakan founding father sekaligus tokoh proklamator Indonesia.
Beliau merupakan peletak dasar politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga ada Abdul Haris Nasution. Beliau merupakan Komandan Divisi 3 Tentara Keamanan Rakyat. Keempat ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau berperan dalam Serangan Umum 1 Maret di Jakarta. Beliau juga merupakan Bapak Pramuka Indonesia. Keempat ada Ahmad Yani. Beliau merupakan jenderal yang berperan dalam penuntasan DITI di Jawa Tengah dengan pasukan Banteng Riders. Coba tebak, beliau adalah salah satu sultan di Keraton Yogyakarta. Beliau juga mempelopori gerakan pramuka di Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu wakil Presiden Republik Indonesia. Siapakah beliau? Jawab di kolom komentar. Pada akhirnya, kita sebagai generasi muda wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kebinekaan dan keberagaman yang ada, menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, agama, ras, dan sebagainya. Kita sebagai generasi muda, sebagai kawula muda, mengawal pluralisme yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya.